Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru up to date seputar P3K 2024 ya Bapak Ibu ya. Untuk teman-teman yang ingin tes di tahap 2 itu masih terbuka lebar ya Bapak Ibu ya sampai 31 Desember 2024. Untuk yang tahap 1 itu memang sudah tahap akhir ya, penyelesaian seleksi kompetensi tentunya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu. 15 Desember 2024 part 1. Artinya ini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon ya Bapak Ibu ya. Ini ada kabar yang paling menarik ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu tentang THK 2 atau honorer kategori 2. Di sini honorer golongan X THK 2 itu bisa gagal dapat NIP dan hanya jadi P3K paruh waktu, P3K paruh waktu. Akibat hal ini. Oke, jadi memang golongan THK 2 atau tenaga honorer kategori 2 itu menduduki prioritas yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya. Ini prioritasnya itu bisa dibilang paling atas. Ya kan? Paling atas. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan, ya kan teman-teman dari THK 2 ini juga bisa gagal. Nah, ini ada beberapa akibat, ya kan banyak faktor X katakanlah ya, yang mengakibatkan teman-teman honorer ini THK 2 ini juga gagal. Karena banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon, itu ada salah satu THK 2. Beliau ini tidak tahu, ya kan kalau ada pendaftaran. Jadi di PPPK tahap 1 beliaunya ini telat daftar. Nah, otomatis kan Bapak Ibu ya, kalau telat daftar ya nggak bisa ya kan. Apakah ini masuk TMS? Ya enggak. Jadi beliau ini langsung ke PPPK tahap 2. Nah, padahal kan eman banget ya Bapak Ibu ya, tahap 2. Padahal sudah bisa di tahap 1, tapi beliaunya ini telat daftar. Atau dokumen tidak lengkap. Nah, kalau dokumen tidak lengkap itu biasanya larinya ke TMS, ya kan, dokumen tidak lengkap atau salah upload. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak yakin saat mengupload berkas dan dokumen itu bisa minta tolong saja teman-teman. Jadi lebih amannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi minta tolong sama teman atau kerabat supaya nanti diuploadkan seperti itu. Oke, langsung kita ke informasinya. Di sini ada informasi yang menarik tentang THK 2 ya, tenaga honorer kategori 2. Dan di sini, tenaga honorer kategori X THK 2 dijadikan dengan pelamar prioritas pertama untuk diangkat menjadi ASN 2024. Nah, ini banyak faktor, ini mungkin kalah dengan prioritas di bawahnya, sebenarnya nggak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi kalau prioritas di bawahnya ya pasti kalah ya kan, asalkan honorer THK 2 ini ikut tes. Tetapi kalau tidak ikut tes ya dianggap tidak hadir, berarti golongan di bawah yang menang ya kan. Kalau misalkan tidak hadir, kalau tidak hadir berarti golongan yang di bawah yang menang ya kan, golongan bawah atau honorer database BKN yang memenangkan persaingan. Seperti itu. Apalagi kalau saingannya cuma sesama honorer K2. Itu kan hanya melihat nilai saja Bapak Ibu ya. Kalau sesama golongan itu hanya melihat nilai akhir. Banyak bertanya juga di channelnya Kak Furkon, masa pekerja nggak menentukan Bang. Jadi masa kerja itu tidak menentukan Bapak Ibu ya. Jadi masa kerja itu hanya penentuan prioritas atau tidaknya. Jadi itu yang pertama yang dilihat itu prioritas ya kan. Golongan mana Bapak Ibu ini. Habis itu nilai. Masa kerja tidak berpengaruh. Masa kerja berpengaruh jika apa? Jika nilai sama. Tetapi itu pun masih jauh. Jauh kenapa Kak? Ya masih jauh karena kalau nilai sama itu nggak langsung lihat masa kerja, lihat nilai kompetensi teknisnya, ya kan, teknisnya itu berapa. Kalau masih sama menuju ke manajerial dan sosial kultural, manajerial dan sosial kultural. Habis itu wawancara, baru ke masa kerja. Jadi jauh sekali. Bukan jauh lagi, tapi jauh sekali. Ya kan, seperti itu. Nah, ini banyak yang komen ya di channelnya Kak Furkon itu nggak adil ya. Memang regulasinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ikuti saja. Pemerintah sendiri saat ini sedang menata mengenai tenaga honorer sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 66 UU ASN. Seperti itu.
Nah, sedangkan dalam pasal tersebut, ya kan, dalam pasal tersebut itu menjelaskan nih mengenai penataan status tenaga honorer harus selesai paling lambat bulan Desember 2024. Di mana seleksi P3K 2024 inilah yang menjadi media guna pemerintah mewujudkan komitmen tersebut. Nah, jadi targetnya pemerintah ya tuntas ya kan, tapi nggak tahu nanti karena jumlah formasinya juga terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, targetnya pemerintah ya tetap tuntas ya kan, tuntas. Semua honorer itu akan dituntaskan tahun ini 2024. Tetapi nanti melihat formasi yang terbatas, nanti spekulasinya ke BPPK paruh waktu sih Bapak Ibu ya. BPPK paruh waktu nanti untuk mekanismenya itu memang belum disahkan. Maksudnya mungkin masih dalam proses. Seperti itu, proses. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seleksi P3K sendiri itu memang diprioritaskan bagi pelamar honorer atau non ASN. Ya jelas ya kan, untuk instansi negeri doang seperti itu. Nah di sini honorer X THK 2 itu menjadi paling beruntung. Mengapa? Karena secara umum menjadi prioritas nomor 1 untuk diangkat P3K. Nah, tetapi beruntung di sini tidak otomatis langsung lolos ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat saingannya, kalau sesama THK 2 kan tetap nilai yang menentukan. Ya, jadi kembali lagi ke rezeki ya kan. Lain hal untuk jabatan fungsional guru dan kesehatan, honorer STHK 2 menjadi pelamar prioritas di urutan kedua. Oke, di sini untuk kesehatan itu dan guru itu, kalau guru itu ada P1 ya Bapak Ibu ya, yang belum tuntas kemarin ya kan, yang sesuai passing grade tetapi belum dapat formasi. Nah kalau kesehatan ada bidan pendidik D4, ada bidan pendidik. Nah ini memang masih kalah dengan ini, tapi ini juarang banget Bapak Ibu ya. Jadi memang ya itu tadi, kalau khusus ya kan, kalau teknis nggak ada, kalau teknis aman ya kan, masih THK 2 itu nomor 1. Jadi honorer STHK 2 ini ya kan, STHK 2 ini dikatakan lebih menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K 2024 dibanding dengan pelamar kategori lainnya. Dilansir dengan Gen Muslim dari Panpar RB pada Jumat kemarin, meski nanti saat tes nilainya rendah, namun tetap akan diangkat lebih dulu menjadi P3K dengan syarat ketentuan berlaku. Kalau bersaing dengan sesamanya ya tetap nilai yang menentukan, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengangkatan tahun ini sendiri berdasarkan prioritas kategori pelamar untuk nilai atau skor seleksi tidak terlalu penting. Tetapi ya bukannya nggak penting, tidak terlalu penting kalau THK 2 ya Bapak Ibu ya. Satu hal yang perlu dicatat dalam hal ini, tidak semua formasi dibuka oleh instansi P3K 2024 bisa menampung seluruh pelamar. Makanya itu Bapak Ibu. Jadi memang jumlah formasinya terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya nanti ke P3K paruh waktu insya Allah. Termasuk di dalamnya pada pelamar THK 2 ini, meskipun statusnya sangat diprioritaskan oleh pemerintah untuk diangkat menjadi P3K. Seperti itu. Bahkan P3K paruh waktu ini tentunya akan mendapat gaji yang lebih kecil ya kan daripada penuaan. Tapi ini tidak terlalu besar ya Bapak Ibu perbedaannya. Nanti ini sudah utarakan oleh Ibu Rini Widianti selaku Kemenpan RB, gajinya tidak akan terpaut jauh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Hal ini penting untuk harus diperhatikan. Ada satu hal yang membuat honorer THK 2 ini gagal. Nah, apabila tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak BKN atau TMS ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin dokumennya yang Kak Vulkan jelaskan tadi ya kan, atau lupa ya kan, jadwal tesnya itu lupa atau lupa mendaftar. Nah, ini perlu diperhatikan. Oke, berikut ini adalah simulasi jika dibutuhkan 5 formasi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kasusnya memang ada yang tersisih karena jumlah pelamar ya kan, jumlah pelamar itu lebih banyak ya kan, jumlah pelamar lebih banyak dari jumlah formasi yang disediakan atau formasinya lebih sedikit. Otomatis ada yang tersisih. Yang tersisih ini adalah honorer F. Ini tidak lulus. Padahal teman-teman lihat skornya luar biasa. Skornya itu adalah 564. Ngeri cuy. Ya, 564. Padahal dia tidak lulus. Padahal di sini peringkat satunya teman-teman lihat. Iya, 320. X THK 2 dong. Karena memang prioritas itu menentukan Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman jangan kaget nanti pas pengumuman loh,
peringkat atas kok nilainya 200, 300 ya jangan kaget karena itu prioritas di AK2. Kemudian database BKN di sini 415 ya ini honorer aktif 500 kalah nih dengan database BKN karena prioritas ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Jadi penilaiannya itu berdasarkan prioritas dulu, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari kamu kan. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Tetap semangat Bapak Ibu menyiapkan diri menghadapi tes P3K untuk tahap 2 tentunya. Tahap 1 tinggal berdoa saja sih. Oke, salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.